Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1B yang beranggotakan sebagai berikut, ingin sedikit banyak mempresentasikan tentang pengertian konsep dasar biostatistik, pengorganisasian data dan penyajian data. Oke, yang pertama, apa itu biostatistik? Biostatistika golongan dari biologi. Dengan istilah statistika kadang-kadang dirujuk sebagai biometri atau biometrika. Dan biostatistika adalah penerapan ilmu statistika ke dalam ilmu biologi. Ilmu biostatistika meliputi rancangan percobaan biologi, utama dalam bidang bioteknologi, agrikultur, dan kedokteran. Tujuannya sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang benar dan mengambil keputusan yang baik dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Untuk selanjutnya, statistik. Pengertian: mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data pendidikan yang berwujud angka-angka. Untuk tujuannya sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang benar untuk mengambil keputusan. Statistik ditambah A memiliki arti bahwa statistik merupakan metode atau alat bantu. Statistik kesehatan merupakan ilmu terapan metode statistika terhadap masalah kesehatan di dalamnya, termasuk vital statistik yang membahas tentang komponen daur hidup atau life statistik seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan. Kegunaan statistik bidang kesehatan. Yang pertama, menentukan ada dan besarnya masalah kesehatan. Yang kedua, mengukur peristiwa penting atau vital event yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah dan memilih alternatif pemecahan masalah kesehatan secara efisien. Dan yang keempat, membuat perencanaan program kesehatan. Yang terakhir, mengadakan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. Statistik rumah sakit yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam pelayanan pasien di rumah sakit, data dikumpulkan setiap hari dari rawat inap, rawat jalan, IGD, yang berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa kegunaan informasi dan statistik di rumah sakit? Sebagai perencanaan pemantauan pendapatan dan pengeluaran dari pasien pihak manajemen rumah sakit, pemantauan kerja medis dan penentuan kerja non-medis. Langkah-langkah metode statistik. Pembatasan masalah yang mendasari adanya pembatasan 5W1H. Statistik yang kedua dimungkinkan banyak data. Kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian informasi penting. Kemudian pengorganisasian data dan penyajian data. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan yang lain-lain. Kuantitatif, data diskret, dan data kontinu. Menurut sumber, data dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Data dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung. Data sekunder, BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan IMF. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nomina. Nomina adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Contohnya pria 1, wanita 2, dan waria 3. Ordinal yaitu angka mengandung pengertian tingkatan. Contohnya ranking 1, 2, dan 3. Yang ketiga yaitu interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya berat yang diperkenankan 5-7 kg. Yang terakhir yaitu rasio. Rasio adalah angka yang mempunyai sifat nomina, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA.
sekumpulan orang yang kemungkinan orang-orang, benda-benda, ukuran lain, objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jenis-jenis statistika deskripsi teknik yang meliputi teknik pengumpulan, penyajian, dan peringkasan statistika inferensi. Rangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan. Isi kata: statistika adalah kumpulan suatu keterangan mengenai keadaan, kejadian, atau gejala tertentu, baik yang berbentuk angka maupun tidak angka. Pembagian data. Sifat, jadi kualitatif dan kuantitatif. 2. Sumber internal dan eksternal. 3. Cara memperoleh, primer dan sekunder. Waktu pengumpulan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6 kelas 1B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.